Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimuliakan oleh Allah SWT. Insyaallah kita akan membaca kitab Sahih Bukhari tentang bab kurban. Semoga semakin bertambahnya ilmu, kita semakin mendekat kepada Allah, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang disayangi. Amin ya rabbal alamin. Bab sunnatil udhiyah, sunnah kurban. Wa qala Ibnu Umar, hiya sunnatun wa ma'rufun, sunnah yang sudah dikenal orang banyak. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Hundar, qala hadatsana Syu'bah an Zubaidin al-Ayyami an Sya'bi an al-Barra radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji' fananhar man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuk fi syai'. Sunnah kita melaksanakan kurban yang pertama kali adalah sholat. Setelah sholat Idul Adha, kemudian kita pulang, thumma narji' fananhar, kita pulang kemudian melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya. Faqad asaba sunnatana, siapa yang melakukan seperti itu maka dia melakukan sunnah Nabi atau melakukan nusuk, melakukan sunnah kurban yang benar. Wa man dzabaha qablu, adapun kalau ada orang yang menyembelih sebelum sholat, menyembelih hewan kurban sebelum sholat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu adalah daging yang diberikan kepada keluarganya atau sedekah untuk keluarganya, tidak disebut namanya kurban. Laisa minan nusuk fi syai', maka itu tidak termasuk nusuk atau aturan dari kurban Nabi Muhammad SAW. Faqama Abu Burdah bin Utiyar wa qad dzabaha faqala inna indi jad'atan. Kata Abu Burdah, saya juga sudah menyembelih, bagaimana? Dan saya ini masih ada kambing yang masih kecil. Jad'atan itu ada perbedaan pendapat, ada yang baru 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Yang paling terpenting adalah masih di bawah 1 tahun. Kambing yang masih di bawah 1 tahun disodorkan kepada Nabi, dipertanyakan, bagaimana saya masih ada kambing yang masih kecil? Faqala idhbahha walan tudziya an ahadin ba'daka. Sembelih, dan itu nanti tidak boleh selain kamu, ini khusus kamu aja. Qala Mutarrif an Amir anil Bara qala Nabi, man dzabaha ba'da shalah tamma nusukuhu wa shaba sunnatal muslimin. Dan siapa yang menyembelih binatang kurban setelah sholat Idul Adha, maka dia sempurna manasiknya, nusuknya, yaitu penyembelihannya, wa shaba sunnatal muslimin, dan dia mendapatkan sunnah umat muslim semuanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita menyembelih binatang kurban itu setelah sholat Idul Adha. Boleh di sini kalimatnya narji. Narji di sini kita pulang ke rumah dan menyembelih di rumah. Yang nanti insya Allah kita akan ada ketemu hadis, yaitu menyembelih di tempat musola, tempat kita sholat. Nah, di sini ada hukum boleh kita berkurban dengan binatang yang masih muda. Artinya kalau onta ada ukuran jad'ah itu, ada yang bilang 3-4 tahun. Tapi yang paling bagus onta itu kalau sudah umur 7 tahun. 6 tahun sampai 7 tahun itu sudah bagus untuk bisa disembelih dan dikorban. Yang jelas, kalau kita menyembelih hewan kurban karena Allah dengan hewan yang besar, insya Allah nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala juga sesuai kemampuannya. Semakin kita merasa berat untuk bersedekah, untuk berkorban, maka di situ pahalanya semakin besar. Mungkin harta kita
hari ini masih ada 5 juta. Kita mengorbankan, berkorban untuk Idul Adha, yaitu menyembelih satu kambing dengan harga 3 juta, artinya atau 2,5 juta, itu setengah dari harta kita mau dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Maka di situ pahalanya besar. Tapi bagi orang yang hartanya banyak, uang 2,5 juta itu kecil. Maka siapa saja yang mungkin kita mampunya menyembelih hewan kurban dengan masih kecil, harga yang agak murah, maka dibolehkan oleh ulama. Banyak ulama membolehkan, bahkan Rasulullah pun di sini membolehkan. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla shalah. Siapa yang menyembelih sebelum salat, fa inna ma dzabaha li nafsihi. Dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah, adapun orang yang menyembelih setelah salat Idul Adha, faqad tamma nusukuhu. Jadi penyembelihannya itu sudah sempurna dan dia mendapatkan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Babu qismatil imam ad-dhahi bainan nas. Bab tentang seorang imam itu membagi-bagi atau mengatur untuk membagikan hewan dagingnya kepada masyarakat. Qala hadatsana Mu'ad bin Fadalah, qala hadatsana Hisham an Yahya an Ba'jah al-Juhani an Uqbah bin Amir al-Juhani qala qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi duhaya fasarat li Uqbah jad'atun. Maka Nabi SAW waktu itu membagi-bagi kepada sahabatnya, yaitu hewan kurbannya atau daging yang sudah disembelih. Fasarat li Uqbah jad'atun. Uqbah dia mendapati kambingnya masih kecil. Faqultu ya Rasulullah, sarat jad'atun, ini gimana, masih kecil, gimana, boleh tidak saya korbankan? Qala, maka Nabi SAW, duhi biha, udah, tidak apa-apa, boleh kamu korban dengan harta atau kambing yang agak kecil. Artinya di sini mari kita berkorban karena Allah. Karena siapa yang berkorban karena Allah, nanti semakin kita mendekat sama Allah Ta'ala. Dan berkorban tidak harus yang paling bagus, tidak harus yang yang paling mahal. Yang paling terpenting yang perlu digarisbawahi, semampu kita, sekuat tenaga kita. Lebih-lebih kalau kita mampu untuk yang mahal, mampu untuk berkorban yang besar, maka itu lebih baik. Tapi kalau kita berkorban dengan binatang yang sederhana, kecil, yang penting sah, boleh, seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak apa-apa dan tidak masalah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sekarang banyak kambing dengan harga yang 1,5 juta atau sampai 2 juta. Tapi kalau kita mampu 2 juta, 2,5 juta, tidak apa-apa, malah lebih bagus. Ya, insya Allah ini lebih kita semangat lagi nanti untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan sebab kurban. Dan nanti insya Allah di tahun berikutnya nanti insya Allah kita akan pengen berkorban lagi. Amin ya Rabbal alamin. Dan justru malah tambah harta kita. Karena apa? Kita pengen berkorban karena Allah, karena ini termasuk yang dianjurkan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad kalau Idul Adha seperti ini, beliau berkorban hewan yang banyak, bahkan ada riwayat 100 onta, Masya Allah. Kalau onta saja sekarang kisaran harga sekitar 10 jutaan saja, itu yang sedang. Kalau 100 onta artinya apa? Dia 100 kali 10 juta. Itu hampir 1 miliar kan, pas 1 miliar, Masya Allah. Artinya apa? Dulu Nabi Muhammad SAW itu qudwah, panutan yang memberi contoh. Bahkan Nabi Muhammad SAW insya Allah nanti ada hadis menyembelih sendiri. Dan di sini Nabi dipasrahi sama sahabat untuk membagi-bagikan, karena Nabi Muhammad SAW sangat adil dalam membagi. Dan insya Allah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mari kita semangat untuk berkorban di Idul Adha karena Allah Ta'ala. Insya Allah tidak akan berkurang harta kita, justru akan malah tambah semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.